Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun sahabat sekalian berada yang menyaksikan dan juga ikut beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, Berdiri Teguh, Bukan Jadi Patung. Teks kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 17. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian untuk bisa membaca bersama-sama teks kita pada hari ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman ini, dan Roh Kudus yang menerangi mata hati kami dan membuat kami memiliki iman untuk melangkah dan melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita sebagai orang Kristen ditempatkan Allah di dunia ini bukan untuk bersembunyi di pojok atau ingin segera pergi ke sorga. Karena semua kesengsaraan, penderitaan, tantangan, pencobaan, ujian ini membuat kita seperti merasa lebih baik saya pulang ke rumah Bapa, tidak ada lagi persoalan. Atau mungkin kita memojok dan kemudian bisa menangisi diri, atau kita menyibukkan diri dengan aktivitas di gereja atau di dalam pelayanan, tetapi kita tidak bersentuhan dengan dunia dan realita yang dihadapi oleh banyak orang. Kita seperti ada di menara gading. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita membuat perbedaan dimanapun kita berada di dalam dunia yang penuh dengan keberdosaan ini. Ada sebuah gambaran yang bagi saya ini mencerminkan kontras antara panggilan Allah untuk kita berdiri teguh dan bukan jadi patung. Joint Security Area yang ada di desa Panmunjom antara Korea Selatan dan Korea Utara merupakan desa yang paling kritikal yang ada di dalam bumi ini. Karena ini adalah tensi ketegangan setiap hari. Orang-orang itu saling mengancam, saling mengintimidasi, sekalipun itu ada di wilayah yang ada daerah demarkasi. Tetapi tentara-tentara yang ada di kedua belah pihak, baik itu Korea Utara maupun Korea Selatan, berdiri dan membuat mereka itu saling mengancam. Bahkan mereka harus menjaga supaya mereka tidak menjadi orang yang melarikan diri ke daerah atau ke wilayah perbatasan. Tentara Korea Utara berdiri teguh, berdiri dengan seragam coklatnya. Tetapi di bagian belakang itu adalah wilayah Korea Selatan, di mana mereka juga berdiri dan berjam-jam berdiri mematung. Bahkan mereka harus berdiri separuh di antara gedung dengan dirinya supaya ketika misalnya ada orang yang menembak, mereka tidak akan kena bagian fatal dari tubuh mereka. Ada perbedaan antara berdiri teguh dan berdiri jadi patung. Orang-orang ini bukan berdiri teguh tapi berdiri mematung.
karena itu adalah sikap yang bisa mengintimidasi atau sikap yang melawan intimidasi. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi patung, menjadi statis di dalam pertumbuhan kita. Nah, Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Filipi pada waktu dia sedang mengalami tahanan rumah di Roma pada tahun 62 Masehi. Pada waktu itu dia harus mengajukan kasasinya dan dia ditahan di dalam tahanan rumah, diikat dengan seorang prajurit khusus dari istana yaitu kelompok Pretorian, dan kemudian dia bisa tetap walaupun di dalam pemenjaraannya dia tidak memojokkan diri lalu kemudian dia menangisi dirinya sendiri. Tetapi dia tahu alasan bahwa dia di penjara karena Injil, lalu kemudian dia mendorong jemaat. Dan terutama ketika dia mengatakan ini kepada jemaat di Filipi. Tapi juga saya percaya bahwa suara Paulus ini juga adalah suara yang perlu kita dengar sekarang ini sebagai orang percaya, sebagai komunitas rohani, sebagai gereja Tuhan. Kita akan melihat 6 nasihat dari Rasul Paulus ketika dia mendorong jemaat untuk mengerti akan perjalanan iman, pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita berdiri teguh tetapi kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan tentang kemajuan dan bukan kesempurnaan. Progress, not perfection. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Progres berupa kemajuan yang konstan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang mungkin dan sangat visible untuk terjadi sekarang ini. Kita tidak bisa mengejar kesempurnaan. Kenapa? Walaupun kita sudah diselamatkan, walaupun Roh Allah tinggal berdiam di dalam kita, karena kita masih memiliki daging. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Dan sehebat, sebaik, dan setinggi-tingginya tingkat moralitas kita, karena adanya kedagingan yang masih bertarung dengan dosa, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti standar Allah. Kecuali tubuh yang sementara ini lepas dari kita dan kita mendapatkan tubuh kemuliaan, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan. Dan itulah proses glorifikasi. Saat ini, selama kita masih hidup, kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus, kita mendapatkan atau mengalami proses sanctification atau pengudusan. Dan disinilah kerja firman Allah, disinilah tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Untuk tujuannya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Yesus di dalam karakter, di dalam pikiran, di dalam perilaku kita. Kita mengikut Yesus, kita mati untuk diri kita dan hidup untuk Allah. Dan ini harus kita lakukan setiap hari. Progres, bukan kesempurnaan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah, sahabat sekalian. Karena itu sesuatu yang membuat kita frustrasi. Kita membandingkan kerohanian kita dengan jemaat lain, tetangga lain, gereja lain. Bukan itu. Kita harus membandingkan diri kita dengan tahun lalu, dengan bulan lalu. Apakah ada kemajuan? Apakah saya semakin mendekat kepada Kristus? Apakah saya semakin mencintai firman? Apakah saya semakin tinggi di dalam ketaatan saya kepada Tuhan? Semakin besar kesadaran saya akan kehadiran Allah dalam hidup saya. Itu yang harus kita ukur dibanding tahun lalu. Apakah tingkat kedermawanan saya, level of generosity saya, kemurahan hati saya di dalam memberi, di dalam melayani, di dalam meluangkan waktu, itu bertumbuh nggak dari tahun ke tahun? Progres yang konstan, itu yang Rasul Paulus inginkan. Karena dikatakan aku tidak seolah-olah sedang mencapai, tetapi aku berusaha untuk mengejarnya,
Yang kedua, bukan hanya kita tahu bahwa kita menuju kepada progres, kemajuan, bukan kesempurnaan. Untuk itu, kita harus mengambil langkah pertama, menyadari kenyataan bahwa masa lalu sudah berlalu. Kita perlu meninggalkan itu. Ibarat kalau kita nyetir mobil, kita tidak boleh berkonsentrasi kepada kaca yang ada melihat ke belakang. Dia kecil, sementara kaca yang di depan lebih besar karena fokus kita haruslah ada di depan. Kita boleh melirik, kita boleh memeriksa, mengevaluasi apa yang telah lewat. Tetapi kita tidak bisa tinggal atau bahkan kita terjebak di masa lalu. Kita harus tahu bahwa masa lalu itu ketika kita menerima Yesus sudah ditebus. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita melihat di sini bahwa masa lalu itu sudah selesai, tetapi bisa menghalangi kita kalau kita tidak pernah bisa menerima pengampunan Kristus akan penghakiman yang dilontarkan kepada kita oleh orang-orang tertentu. Apakah itu orang tua, apakah itu otoritas rohani, apakah itu guru di sekolah, apakah itu pelatih kita mungkin pada waktu kita terlibat di olahraga atau hobi atau apa saja. Kata-kata yang mengatakan kamu tidak bisa berhasil, kamu nggak mungkin untuk sukses, kamu nggak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Dan semua itu membuat kita ketika kita mau menerima panggilan Allah, ketika kita melihat janji Tuhan di depan, kita seperti merasa, aduh saya bukan saya orangnya. Oh jangan saya lah, saya nggak bisa, saya nggak mungkin jadi pemimpin. Kenapa? Karena ada tali-tali yang mengikat kita, yang ditarik oleh penghakiman masa lalu. Bagaimana jalan keluarnya? Sederhana sekali. Lepaskan pengampunan. Itu ibarat kita menggunting tali itu dan melepaskan diri kita. Tidak ada yang bisa kecuali saudara mengizinkan Kristus dan pengampunan yang sudah kita terima di kayu salib. Kita aplikasikan kepada perkara masa lalu ini. Kita terima masa lalu. Tetapi apa yang harus kita lakukan terhadap masa lalu selain kita mengampuni bila itu negatif? Bila itu yang luar biasa bagaimana? Bila itu keberhasilan bagaimana, Pak? Nah, ada orang-orang yang terus memuliakan, glorifikasi masa lalu mereka. Bagi saya, orang yang terus berbicara tentang masa lalunya berarti dia belum buat apa-apa sekarang ini. Kalau dia sedang berbicara apa yang dia kerjakan sekarang ini, nah itu luar biasa sekalipun itu kecil, tapi itu lebih baik daripada memuliakan masa lalu yang begitu hebat, gilang gemilang, tetapi sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Hargai masa lalu kita. Syukuri masa lalu kita. Belajar dari masa lalu, tetapi jangan sembah masa lalu kita. Jangan terperangkap di sana. Firman Tuhan mengajarkan hal yang sama. Di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 10 dikatakan oleh Nabi Hagai tentang bait Allah. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel begitu mengagungkan bait suci Salomo, tetapi kemudian hancur ketika diserang oleh Babilonia. Dan kemudian ketika mereka kembali, mereka merasa putus asa karena bangunan ini sulit untuk dipugar kembali. Mereka membutuhkan kerja keras dan hampir patah semangat. Tetapi kemudian mereka selalu mengingat akan masa lalu tentang kemegahan bait suci. Tetapi janji Tuhan berkata, kemegahan yang akan kemudian lebih besar daripada sekarang. Dan ini berbicara mengenai kemegahan profetik tentang Kristus yang akan ada, yang menjadi bait suci,
yang utama, dan kemudian Dia telah mempercayakan kita menjadi bait suci Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Luar biasa, lebih mulia. Kalau dulu orang harus pergi ke Yerusalem untuk bisa bertemu Tuhan dan mengalami kemuliaan Shekinah Glory, sekarang dimanapun sahabat sekalian berada, kita bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus. Mungkin seumur hidup kita tidak punya kesempatan pergi ke Yerusalem, melihat apa yang menjadi tempat-tempat yang bersejarah dari apa yang dikatakan di Alkitab. Tapi bukan berarti kita tidak akan lengkap kerohanian kita. Tidak, sahabat sekalian. Karena bait suci, tempat kediaman Roh Kudus itu ada pada jemaat, ada pada kumpulan orang-orang percaya. Sesederhana apapun tempatnya, itu tetap lebih tinggi, lebih mulia daripada bangunan-bangunan kosong. Masa lalu sudah selesai. Mari yang ketiga, raihlah masa depan yang penuh dengan harapan. Ayat yang ke-13 dikatakan oleh Rasul Paulus, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat sekalian, Rasul Paulus mengatakan di sini mengenai perspektif kita akan masa depan adalah mengejar itu. Ini ibarat seorang atlet yang mendekati garis finish, dia akan berusaha sekeras mungkin mengerahkan otot-ototnya untuk mencapai garis finish, sekalipun mungkin dia sudah lemah, hampir kram. Kalau bisa dia terbang, dia akan terbang. Sahabat sekalian, kenapa? Karena ini sudah berbicara mengenai menyelesaikan pertandingan. Dan apa yang kita mesti kejar setiap hari dengan penuh semangat. Panggilan sorgawi, kita berusaha dengan sekeras mungkin melayani pekerjaan Tuhan, memberkati orang, memberi hidup kita kepada orang, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus untuk melihat panggilan Allah tergenapi dan mahkota surgawi, sehingga Yesus satu hari akan mengatakan kepada kita, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah kita kejar mahkota surgawi seperti pelari ini yang mengejar garis akhir. Ini yang kita lakukan. Kita sadar ya, setiap hari secara fisik kita makin berkurang umur kita. Dan itu yang bikin kadang-kadang kita bilang, udahlah makin lama makin tua. Tapi sebenarnya saya mau kita melihat sisi lain. Bahwa semakin hari saya satu hari lebih dekat melihat Yesus Kristus muka dengan muka. Ini yang luar biasa. Satu kesempatan, saya punya seorang sahabat ya, yang dia mengisi ilustrasi musik yang biasa sahabat sekalian dengar, piano klasik ini. Seorang pianis, Stephen Tanus. Sejak lahir dia tidak pernah bisa melihat, retinanya terbakar. Dan dia selalu mengatakan, saya nggak punya konsep melihat. Dia bisa mendengar dengan sangat peka. Dia bisa main piano, dia bisa melakukan banyak hal seperti layaknya orang-orang normal. Satu kali dia berkata, di dalam dunia ini saya punya banyak juga pengharapan. Saya ingin menikah, saya ingin punya keluarga, saya ingin melakukan banyak hal. In fact, dia sekarang sedang sekolah S2 teologi, sekalian menjadi seorang pianis dunia. Tetapi dia selalu mengatakan ini kepada saya. Dan ini yang menggugah saya. Dia katakan, Om, saya menanti-nantikan waktu di mana ketika tubuh saya ini, secara fisik ini, yang disable ini, sudah selesai, maka wajah pertama yang saya akan lihat adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat saya. Wow, suatu pernyataan pengharapan yang luar biasa. Satu hari mendekat kepada kenyataan itu. Mari kita memiliki perspektif yang sama. Makin hari kita makin dekat untuk melihat Yesus muka dengan muka, tanpa ada lagi penghalang
daging yang lemah ini. Ayo kita kejar masa depan kita, gigih untuk panggilan surgawi ini. Lalu yang keempat, menjaga sikap berpikir untuk terus melihat kepada tujuan Allah. Kita bicara di sini mengenai paradigma. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna, ya bicara mengenai kedewasaan. Sempurna di sini bukan artinya tidak bisa atau tidak punya dosa, tetapi yang dewasa secara rohani, yang menganggap serius hal-hal rohani. Marilah kita yang sudah dewasa ini berpikir. Nah, kata berpikir yang dipakai oleh Paulus sebenarnya artinya lebih kepada sikap, kepada paradigma. Marilah kita memiliki paradigma yang demikian rupa. Itu sebabnya kalau sikapmu itu berbeda dengan sikap yang Allah inginkan, biarlah Tuhan akan menyatakan itu kepada engkau. Biarlah Roh Kudus yang akan menemplak dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Paradigma kita akan menentukan perjalanan kita. Paradigma kita menentukan aksi-aksi yang akan kita buat. Paradigma kita akan menentukan destiny kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, mari kita jaga, kita disiplinkan pikiran kita ini untuk terus mengarahkan kepada panggilan Allah. Kita setiap hari kita cek attitude kita. Kalau seorang penerbang selalu dia akan melihat, watch your attitudes, not just your altitude, because your attitude will determine your altitude. Jadi kita melihat sikap kita itu menentukan akan performa kita. Apakah kalau sikap kita itu mengarah kepada Allah, performa kita akan didorong untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau sikap kita itu menjauh atau kita menunduk, kita menghilang dari Allah, maka itu akan mempercepat kita kepada kebinasaan. Mari kita perhatikan setiap hari sikap kita di dalam berpikir kita dan izinkan firman Allah menyelaraskan pikiran kita dan menundukkan pikiran kita setiap hari dengan kehendak Allah. Dalam doa-doa kita, itu adalah pelatihan kita untuk menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Lalu kemudian kita berbicara mengenai memelihara kebersamaan sebagai sebuah standar yang tinggi. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang 15 tadi, marilah kita. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tiba-tiba Rasul Paulus itu membuat sebuah pergeseran dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dia berbicara mengenai aku. Dia bicara mengenai masa lalunya. Dia bicara mengenai kesuksesan masa lalunya. Tetapi kemudian dia mengatakan itu semua sebagai sampah, sebagai kotoran manusia yang sudah tidak lagi bisa dibanggakan. Dan dia berbicara mengenai dirinya. Aku. Tetapi kemudian di dalam nasihat ini dia berubah dan mengatakan marilah kita. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa perjuangan kita, perjalanan iman kita, menjalani rencana Allah adalah sebuah usaha bersama. Bukan misi sendirian atau solo mission. Kita berbicara mengenai kebersamaan. Kita bisa melihat sekarang bahkan dunia, Marvel Studios, memberikan gambaran bahwa kalau kita berperang bersama-sama dalam satu tim. Tidak ada lagi yang namanya jagoan sendiri. Tidak ada lagi yang namanya superhero. Sekalipun orang itu sepertinya seperti dia memerlukan orang lain. Dia memerlukan sisi lain yang dia tidak punya. Itu sebabnya tidak ada satupun yang tidak berguna di dalam komunitas rohani, di dalam gereja Tuhan. Ada sebuah tipuan iblis yang mengatakan, saya ini siapalah, saya ini nggak dipakai. Tidak, karena seperti tubuh kita ini, semua bagian organ yang kelihatannya bahkan tidak penting, itu tetap berguna. Ada orang yang tidak sadar. Sampai sekarang mungkin banyak kita masih tidak tahu apa sih sebenarnya alasan kita punya usus buntu atau appendix. Dan kita tahu bahwa kalau dia tidak bermasalah, oke-oke aja, jangan diganggu gugat. Karena itu mempengaruhi performa tubuh kita. Tetapi bila kita tidak peduli waktu dia sudah mengalami peradangan, itu akan bisa membunuh kita.
Nah, di sini mungkin ada hal di mana kita tidak tahu secara utuh akan fungsi kita, tetapi bukan berarti kita tidak berfungsi. Mari kita menerjunkan diri kita, terlibat di dalam komunitas. Ini adalah standar yang Allah inginkan. Kita bukan sendirian melakukan pekerjaan Tuhan. Kita akan datang bersama-sama. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Kita berada di dalam tim yang sama. Mungkin ada perbedaan, tapi justru perbedaan menghasilkan kekuatan. Differences creates force. Negatif dan positif menghasilkan arus, menghasilkan daya. Kita bisa melihat anugerah Tuhan di dalam orang yang berbeda. Dan sewaktu kita bisa melihat itu, kita bisa bekerja sama dan menghasilkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus memiliki Timotius, memiliki Titus, memiliki Epaphroditus. Tidak sama, tetapi mereka tetap bekerja sama. Kemudian yang terakhir, ikutlah teladan iman yang saleh. Damai 17 Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Dia mengatakan kita perlu orang-orang yang menjadi mentor, yang menjadi teladan, suri teladan di dalam iman kita. Rasul Paulus mengatakan, ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Jadi kita tahu ini ada sebuah perjalanan. Dan Tuhan mau kita serius untuk mengikuti dan mencontohi iman orang-orang yang saleh. Kita punya orang yang memuridkan kita. Kita mau mendengar nasihat mereka. Kita mau mendengar apa yang dia katakan supaya kemudian walaupun itu mungkin gak nyaman, tapi kita dorong diri kita untuk mengejar itu. Sebagai penutup, mari kita renungkan 3 hal ini. Apakah sahabat sekalian terperangkap di masa lalu dan membiarkannya mengendalikan sikap dan tindakan Anda? Yang kedua, apakah sahabat sedang mengikuti teladan iman yang saleh, orang-orang yang mereka tidak sempurna tapi mereka juga mau maju setiap hari, mau berdisiplin mengikuti Tuhan? Apakah Anda punya orang-orang seperti ini? Bila tidak, berdoa supaya Tuhan memberikan dan menolong kita bertumbuh bersama-sama. Dan yang terakhir, apakah sahabat berjuang dengan semangat untuk terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan menerima mahkota ilahi? Bapa di surga, terima kasih untuk ingatan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami kejar panggilan Allah. Kami tahu bahwa kami akan terus mengalami progres di dalam pertumbuhan kami. Tuhan, kami berdoa supaya masa lalu yang sudah diampuni itu akan tinggal di sana. Kami menghargai, kami belajar, tetapi kami akan terus maju. Berlari-lari dengan sekuat tenaga, dengan semangat tinggi. Dan terus menjaga paradigma kami, sikap kami untuk mengejar rencana Allah. Terima kasih Tuhan bahwa kami ada di dalam satu komunitas bersama-sama. Ampuni kami yang sangat individualistik dan tidak mau berada di dalam komunitas. Tolong kami untuk terjun dan bisa menikmati rencana Allah bersama-sama. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberikan mentor-mentor, teladan-teladan iman. Tolong kami untuk kami mau memberi diri, dimuridkan, dan kami digembalakan untuk mencapai rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.